Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu pengertian dan klasifikasi dari pengujian bahan serta perbedaan mendasar antara pengujian destruktif dan non-destruktif. Jadi pengertian pengujian bahan adalah proses evaluasi yang ditunjukkan untuk menentukan sifat-sifat fisik, mekanik, kimia dari suatu material. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa material yang digunakan dalam suatu aplikasi telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi proses cacat atau kelemahan yang dapat mempengaruhi kinerja material dalam kondisi operasional. Pengujian bahan ini sangatlah penting dalam berbagai industri, termasuk industri otomotif, penerbangan, konstruksi, dan manufaktur, di mana keselamatan dan keandalan produk sangat diutamakan. Klasifikasi pengujian bahan dapat menjadi dua kategori utama, yaitu destruktif dan non-destruktif. Yang pertama, pengujian destruktif adalah pengujian metode yang melibatkan pengujian hingga batas kegagalan material sehingga menyebabkan kerusakan permanen pada sampel yang diuji. Metode ini menggunakan sifat mekanik dan karakteristik seperti kekuatan tarik, kekuatan tekan, ketangguhan, dan kelelahan. Contoh destruktif meliputi uji tarik, uji tekan, dan uji impak. Meskipun pengujian ini memberikan informasi yang akurat karakteristik material, kelemahan utama dari metode ini adalah bahwa sampel yang diuji tidak dapat digunakan lagi setelah pengujian dan dapat menambah biaya dalam proses produksi. Pengujian yang kedua ada pengujian non-destruktif. Pengujian non-destruktif adalah metode pengujian yang memungkinkan evaluasi material tanpa merusak atau mengubah kondisi fisiknya. Metode ini sangat berguna untuk mendeteksi cacat, kerusakan, atau tidak sesuai material tanpa mengorbankan integritas strukturalnya. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam pengujian ini adalah pengujian ultrasonik, radiografi, magnetik, dan visual. Kelebihan dari pengujian non-destruktif ini adalah bahwa material yang diuji tetap bisa digunakan setelah pengujian. Beda halnya dengan pengujian yang destruktif, lebih efisien dan lebih hemat waktu. Perbedaan mendasar antara kedua pengujian ini adalah terletak pada dampak yang ditimbulkan oleh sampel yang diuji. Dampak pada sampel yang diuji, pengujian destruktif menyebabkan kerusakan permanen pada sampel sehingga tidak dapat digunakan lagi, sedangkan yang non-destruktif, sampel tersebut masih tetap bisa digunakan. Tujuan dan informasi yang diperoleh. Pengujian destruktif bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai sifat mekanik dan batas kegiatan material. Pengujian non-destruktif bertujuan untuk mendeteksi cacat atau kerusakan tanpa mengubah kondisi material. Dari segi biaya dan waktu juga pengujian destruktif ini menambah biaya dan waktu karena sampel yang diuji tidak dapat digunakan lagi. Dan pengujian non-destruktif lebih efisien dalam hal biaya dan waktu karena material masih bisa digunakan. Tujuan dari pengujian bahan dan bagaimana bahan tersebut berbeda antara pengujian destruktif dan non-destruktif. Tujuan pengujian bahannya adalah yang pertama menentukan sifat mekanik dan sifat fisik material. Pengujian dan bahan bertujuan untuk mengukur sifat-sifat mekanik seperti kekuatan, ketangguhan, dan elastisitas, serta sifat fisik seperti identitas dan konduktivitas. Yang kedua, mendeteksi cacat dan kerusakan. Salah satu tujuan utama dari pengujian non-destruktif adalah untuk mendeteksi cacat, kerusakan, dan ketidaksesuaian tanpa merusak integritas strukturalnya. Yang ketiga, memastikan kualitas dan keadaan produk. Pengujian bahan membantu memastikan bahwa material yang digunakan dalam produk ini memenuhi spesifikasi standar yang ditetapkan. Yang keempat, mendukung pengembangan material baru. Pengujian bahan juga berperan dalam penelitian dan pengembangan material baru. Dengan memahami sifat-sifat material yang ada, peneliti merancang mengembangkan material yang sifat
lebih baik dan efisien. Perbedaan antara pengujian destruktif dan non-destruktif. Meskipun kedua metode pengujian ini memiliki tujuan yang sama, hal evaluasi material, dapat perbedaan yang signifikan dalam fokus hasil yang diperoleh dari masing-masing metode. Yang pertama, pengujian destruktif, fokus pada batas kegagalan. Tujuan utama dari pengujian destruktif ini adalah untuk menentukan batas kegagalan material dan sifat mekanik yang mendasarinya. Yang sedangkan yang non-destruktif fokus terdeteksi cacat. Tujuan utama adalah pengujian non-destruktif ini untuk mendeteksi cacat atau kerusakan material tanpa merusak sampel. Pemeliharaan dan inspeksi. Pengujian non-destruktif sering digunakan dalam pemeliharaan dan inspeksi rutin untuk memastikan bahwa material tetap dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Yang ketiga, alat dan teknik yang digunakan dalam pengujian destruktif dan non-destruktif. Alat dan pengujian tersebut melibatkan berbagai alat teknik yang dirancang untuk mengevaluasi mekanik dan karakteristik hingga batas kegagalan. Yang pertama, ada uji tarik atau tensile test. Alat mesin uji tarik. Kelebihannya memberikan informasi yang akurat, kekurangannya menghancurkan sampel sehingga tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, ada uji tekan atau compression test. Alat yang digunakan mesin uji tekan. Kelebihan dari alat ini berguna untuk menentukan kekuatan dan perilaku material di bawah beban konveksi. Kekurangannya sama seperti tadi, bahan ini tidak dapat digunakan lagi setelah pengujian. Uji impak. Dengan alat uji impak mengukur ketangguhan material untuk kemampuannya menyerap energi selama mengalami benturan. Dalam kekurangannya adalah sama seperti tadi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dengan cara pengujian. Alat pengujian non-destruktif. Yang pertama ada alat ultrasonik atau ultrasonic testing. Alat ultrasonik kelebihannya mendeteksi cacat internal dan ketebalan material dengan akurasi tinggi. Kekurangannya memerlukan keterampilan operator yang baik dan dapat dipengaruhi oleh kondisi permukaan material. Yang kedua ada alat radiografi atau radiographic testing. Alatnya sumber radiasi seperti sinar X atau gamma. Kelebihannya memberikan gambar internal dari material dan mendeteksi cacat yang terlihat secara visual. Kekurangannya memerlukan perlindungan radiasi dan menjadi mahal dalam hal biaya. Yang ketiga ada alat magnetik atau magnetic particle testing. Kelebihan dari alat ini untuk mendeteksi cacat permukaan dan dekat permukaan pada material ferromagnetik. Kekurangannya tidak dapat digunakan pada material non ferromagnetik dan hasil dapat dipengaruhi oleh kondisi permukaan juga. Yang keempat ada visual testing. Kelebihan dari visual testing ini metodenya paling sederhana dan murah untuk mendeteksi cacat permukaan. Kekurangannya terbatas pada deteksi cacat yang tidak terlihat dan tidak dapat mendeteksi cacat internal. Jadi keempat ada standar yang berlaku untuk pengujian bahan. Bagaimana standar tersebut mempengaruhi proses pengujian. Standar yang berlaku untuk pengujian bahan adalah dokumen yang menetapkan kriteria, prosedur, metode yang harus diikuti dalam melakukan pengujian material. Beberapa standar yang umum digunakan dalam pengujian material meliputi yang pertama ASTM atau American Society for Testing and Materials. Ini adalah salah satu lembaga yang paling dikenal dalam pengembangan alat pengujian bahan. Mereka juga memiliki standar pengujian destruktif dan non-destruktif yang baik. Yang kedua ISO, International Organization for Standardization. ISO ini juga mengeluarkan standar internasional yang mencakup aspek pengujian bahan. Yang ketiga ada ASME, American Society Mechanical Engineers, mengeluarkan standar yang berkaitan dengan pengujian bahan dan dalam bentuk konteks aplikasi mesin. Pengaruh standar terhadap proses pengujian.
ditetapkan oleh lembaga-lembaga tersebut secara signifikan terhadap proses pengujian bahan. Yang pertama, konsistensi dan reproduksibilitas. Standar ini memberikan pedoman yang jelas bagaimana pengujian harus dilakukan. Yang kedua, kualitas dan keandalan. Dengan mengikuti standar yang ditetapkan, laboratorium dapat memastikan bahwa pengujian yang digunakan ini dengan cara yang benar bahwa hasilnya memenuhi kriteria yang diinginkan. Yang ketiga, ada penerimaan internasional. Standar seperti ISO memiliki hasil pengujian untuk diterima secara global. Lembaga yang mengeluarkan standar adalah beberapa lembaga yang meliputi ASTM, mengembangkan dan menerbitkan standar untuk berbagai jenis bahan. ISO mengeluarkan standar internasional yang diakui seluruh dunia. ASME menyediakan standar untuk aplikasi. Dan DIN, lembaga standar Jerman yang juga mengeluarkan standar untuk pengujian bahan. Penerapan di lapangan juga meliputi beberapa langkah, yaitu pelatihan dan spesifikasi, penggunaan pelantaran yang sesuai, dan 3, dokumentasi dan laporan. Yang kelima, ada prosedur yang harus diikuti dalam pengujian bahan non-destruktif dan non-destruktif. Prosedur pengujian bahan melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti untuk memastikan bahwa hasilnya akurat dan konsisten. Yang pertama adalah penyiapan sampel. Penyiapan sampel material ini disiapkan sesuai dengan spesifikasi yang harus ditetapkan dalam pengujian ini. Yang kedua ada pengujian alat uji. Mesin uji harus dikalibrasi dan disiapkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga ada sampel yang ditetapkan uji mesin dan pengujian dilakukan secara sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Yang keempat, analisis hasil. Setelah pengujian selesai, hasilnya dianalisis untuk menentukan sifat mekanik material seperti kekuatan tarik, kekuatan tekan, dan ketangguhan. Dan yang kelima, dokumentasi. Semua pengujian harus didokumentasi dengan baik, termasuk kondisi pengujian parameter yang digunakan dan hasil akhir. Prosedur pengujian non-destruktif. Pengujian non-destruktif juga memiliki prosedur yang harus diikuti untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil. Berikut langkah-langkah umum dalam pengujian non-destruktif. Yang pertama juga penyiapan sampel, pemeliharaan metode pengujian, pengaturan alat uji, pelaksanaan pengujian, analisis hasil, dan dokumentasi, sama seperti tadi. Bagian 6, bagaimana prosedur ini memastikan akurasi dan konsistensi hasil pengujian. Pentingnya bahan dalam berbagai industri, termasuk otomotif, penerbangan, dan konstruksi. Berikut adalah contoh kornet yang masing-masing industri dan bagaimana pengujian bahan berkontribusi dalam perkembangan produk. Yang pertama ada industri otomotif. Dalam industri otomotif, pengujian bahan sangatlah penting untuk memastikan keselamatan dan kinerja kendaraan. Misalnya seperti pengujian komponen, rangka, suspensi, dan sistem rem yang dilakukan untuk memastikan bahwa mereka dapat menahan beban dan tekanan selama uji pencobaan. Yang kedua, di industri penerbangan. Industri penerbangan memiliki standar keselamatan yang tinggi. Pengujian bahan adalah bagian dari integritas dari proses desain dan produksi pesawat terbang. Yang ketiga, industri konstruksi. Dalam industri konstruksi, pengujian bahan sangat penting untuk memastikan bahwa material yang digunakan dalam bangunan infrastruktur memenuhi standar kekuatan dan ketahanan. Misalnya, beton, baja, dan material yang diuji harus memastikan bahwa mereka dapat menahan kondisi lingkungan yang ekstrim. Kontribusi pengujian bahan terhadap pengembangan produk yang lebih aman dan efisien. Pengujian secara signifikan terhadap pengembangan produk lebih aman dan efisien secara berikut. Yang pertama yaitu
deteksi dini cacat. Yang kedua, optimasi desain, dan yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Jadi kesimpulannya pada materi yang saya sampaikan ini merupakan pengujian bahan merupakan aspek krusial dalam berbagai industri termasuk industri otomotif, penerbangan, dan konstruksi yang bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas, keselamatan, dan keandalan material yang digunakan melalui pengujian baik destruktif dan non-destruktif. Industri dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk mendeteksi cacat dan menentukan sifat mekanik dan memastikan bahwa material memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Pengujian destruktif meskipun memberikan dua data yang akurat mengenai karakteristik material memiliki kelemahan karena menyebabkan kerusakan permanen pada sampel. Sebaliknya, pengujian non-destruktif memungkinkan evaluasi material tanpa merusak integritasnya sehingga lebih efisien dalam hal biaya dan waktu. Masing-masing metode ini memiliki alat dan teknik spesifik serta prosedur yang harus diikuti untuk memastikan akurasi. Standar yang ditetapkan oleh lembaga seperti ASTM, ISO, dan ASME melainkan peran penting dalam proses pengujian, memberikan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa pengujian dilakukan secara benar. Penerapan standar ini juga membantu menjamin kualitas keselamatan produk serta memenuhi regulasi yang berlaku. Contoh konkret dari penerapan pengujian bahan dalam industri otomotif, penerbangan, dan konstruksi menunjukkan betapa pentingnya pengujian dalam pengembangan produk dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Pengujian bahan berkontribusi pada pengurangan risiko kegagalan dan peningkatan kualitas produk. Secara keseluruhan, pengujian bahan fondasi yang mendukung inovasi dan keselamatan dalam berbagai aplikasi industri dan pemahaman yang dapat mengenai metode, alat, standar pengujian sangatlah penting untuk mencapai hasil yang optimal. Sekian presentasi dari makalah saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.